Sebelumnya Ake pun telah bersiap untuk melakukan sebuah ritual pemanggilan arwah di tempat tersebut. Lalu ia pun menghidupkan sebuah dupa dan menaruhnya di sebuah gelas berisi air. Namun tiba-tiba ada sosok yang menyerang dirinya hingga membuat Ake pun terjatuh, lalu membuat hidungnya pun berdarah. Melihat kejadian tersebut sontak membuat Kritia berserta Niti pun ingin menolong Ake. Namun ia pun melarang kedua orang tersebut memasuki area ritual itu. Perlahan-lahan Ake pun mulai bangkit dan melanjutkan kembali ritualnya tersebut. Hingga akhirnya Ake pun dirasuki oleh roh yang berada di tempat tersebut. Di sana roh itu pun berkata bahwa ia ingin memakan sebuah buah pinang. Hingga akhirnya Ake pun berjalan mendekati sesajen yang berisikan buah pinang, lalu memakannya dengan begitu lahapnya. Saat ini Niti berserta Kritia pun telah mengetahui bahwa tubuh Ake saat ini telah dikuasai atau dirasuki oleh seorang arwah. Ia pun terlihat duduk sambil tertawa dan mulai mengatakan hal-hal yang aneh saat kerasukan arwah yang memasuki tubuhnya itu. Namun saat ini Ake pun terlihat mengamuk dan melemparkan semua sesajen yang ada di hadapannya. Hingga akhirnya tubuhnya pun merasakan kesakitan karena semua arwah yang berada di sana pun berusaha memasuki tubuhnya itu. Untungnya Ake pun teringat kembali perkataan sang kakek agar dirinya bisa mengendalikan tubuhnya sendiri saat arwah itu memasuki tubuhnya tersebut. Untungnya setelah mengingat pesan sang kakek, Ake pun tersadar kembali. Di sana ia pun melihat sosok hantu anak kecil yang membawa sesuatu, lalu menyerahkan kotak besi itu kepada dirinya. Akhirnya Ake pun mendapatkan kembali apa yang ia mau, yaitu salah satu kotak besi baru yang berisikan salah satu bagian dari anggota tubuh wanita penyihir itu. Singkat cerita, akhirnya Ake pun berhasil mendapatkan kotak besi tersebut. Mereka pun mulai membuka perlahan-lahan kotak besi itu. Setelah diteliti oleh Niti, kotak besi itu pun berisikan sebuah telinga. Lalu Ake pun mengingat kembali perkataan hantu anak tersebut yang mengatakan, "Kembalilah ke tuanmu." Itu artinya dalam bahasa Thailand, kembali ke tuanmu berarti kembali ke pemilik rumah. Sedangkan di tempat yang lain terlihat dia pun memasuki sebuah bangunan yang berada di sekitar rumahnya Kritia. Perlahan-lahan bocah kecil itu pun mulai memasuki ruangan tersebut. Di sana ia pun meminta izin kepada sang dewa sebelum mengambil sesuatu yang berada di dalam laci itu. Rupanya setelah dibuka oleh D, di salah satu laci itu pun terdapat sebuah kotak besi yang telah dicari oleh mereka selama ini. Wah, apakah isi kotak besi yang telah ditemukan oleh D itu guys? Kita lanjut ke next part.